Seperti janji aku di video sebelumnya bahwa aku akan kasih tutorial tips menentukan nama usaha toko kosmetik. Gak tahu ini bakalan penting atau enggak menurut kalian. Ya, aku juga bikin video ini tuh agak bingung-bingung gitu, agak ragu-ragu gitu karena sebagian orang menganggap nama toko atau nama usaha itu penting, tapi sebagian orang ya udahlah apa ketemunya aja gitu kan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan ditonton, dilanjut. Kalau misalnya kalian merasa video ini tidak bermanfaat gitu kan, kalian sudah tahu apa yang mesti kalian berikan ke nama toko usaha kalian, ya mangga di skip aja videonya. Pertanyaan yang pertama adalah, boleh nggak sih kita ngasih nama toko kita, nama usaha kita dengan nama anak kita? Well, karena ini adalah tips menentukan nama toko kosmetik, jadi jawabannya adalah tergantung apakah anak kalian itu laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya anaknya laki-laki, otomatis namanya juga laki-laki dong gitu kan. Gak mungkin kita punya anak cowok terus dikasih nama Putri misalnya, gak mungkin kan. Kalau misalnya anak kalian itu cewek, ya boleh-boleh aja kalau misalnya kalian mau ngasih nama toko kosmetik kalian dengan nama anak kalian yang cewek gitu, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya anaknya cowok terus kalian maksain buat ngasih nama toko kosmetiknya dengan nama anak cowok kalian, kayaknya itu jangan dilakukan ya, tidak tepat. Kenapa? Karena pertama, kosmetik itu identik dengan perempuan, dengan keindahan, dengan kecantikan gitu. Misalnya gini, anggaplah kalian itu buka toko kosmetik dengan menyewa ruko. Kalian pengen mendekor interiornya gitu, desain interiornya pengen diubah gitu kan, biar lebih menarik gitu. Misalnya mau dicat warna pink supaya lebih menarik gitu kan tampilannya. Akhirnya diubah, dicat warna pink kan interior desainnya. Pernak-perniknya, rak-raknya dibikin lucu gitu kan. Terus ada cermin-cermin yang kayak lucu-lucu gitu kan. Desainnya udah feminin, tokonya udah bagus, udah girly banget gitu kan. Nama toko kosmetiknya itu misalnya Zidan Kosmetik atau Reno Kosmetik. Kayak nggak nyambung gitu, kayak nggak masuk akal gitu. Nah, inilah kenapa aku tidak menyarankan dan sebenarnya melarang untuk memberikan nama toko kosmetik dengan nama anak cowok ya. Jadi cari nama-nama yang feminin gitu, nama-nama yang girly, yang kecewe-cewean gitu ya. Jangan dikasih nama yang maskulin, gak masuk akal. Udah mah tokonya udah bagus gitu kan ya, dari segi interior udah bagus gitu kan, udah warna pink, udah segala macam pernak-perniknya itu cewek banget gitu, girly banget. Pas giliran dikasih nama namanya itu Zidan Kosmetik. Kalian bisa bayangin toko yang kayak gini. Ini tokonya Etude House ya, ini kosmetik dari Korea, Etude House. Terus kalian kasih nama Sultan Kosmetik misalnya, atau Reno Kosmetik, atau Zidan Kosmetik. Itu kayak nggak nyambung nggak sih gitu kan? Ngerti kan maksudnya ya? Oke, itu yang poin pertama. Poin kedua yaitu jangan gunakan nama toko kosmetik kalian dengan nama yang sudah umum. Maksudnya gini, kalian kasih nama tokonya itu Cantik Kosmetik, atau Rumah Cantik, atau Indah Kosmetik. Indah, nama Indah ini adalah satu kata bermakna ganda. Jadi katanya satu tapi bisa bermakna banyak gitu. Indah itu bisa nama orang atau bisa nama sifat gitu. Indah kayak elok gitu kan, elegan, cantik, indah gitu ya, nama sifat. Coba kalian ketik di Google deh, Cantik Kosmetik, itu pasti banyak banget. Karena nama cantik ini sudah umum dan sudah banyak dipakai. Jadi cari nama yang unik. Terus tips yang ketiga adalah sesuaikan dengan barang yang kalian jual. Jadi antara nama toko kosmetik kita dengan barang yang kita jual itu harus sesuai, harus ada keterikatan. Misalnya gini ya, kita brainstorming sedikit-sedikit lah ya. Kosmetik, aku jualan skincare juga. Aku jualan skincare. Pertanyaan pertama, kenapa orang bisa beli skincare? Karena mereka pengen kulitnya cerah, kulitnya sehat, kulitnya glowing. Ya udah, kita pakai nama-nama itu. Putih, cerah. Bisa kalau bahasa Inggrisnya whitening, radiance, luminous. Terus kita glowing kita bisa ambil kata glow-nya.
Itulah kenapa banyak banget yang skincare zaman sekarang itu ada MS Glow lah, Mariana Glow lah, kayak gitu pasti banyak glow-glownya. Nah, kalian bisa ambil nama tersebut, disematkan ke toko kalian. Misalnya Isabella Kosmetik. Itu bagus gitu kan ya, kayak masuk akal. Isabella, feminin, girly gitu kan. Misalnya Isabella Glow. Bisa kayak gitu ya. Terus atau Dewi Glow gitu misalnya. Dewi, kata Dewi juga bermakna ganda ya, satu kata bermakna ganda. Dewi itu bisa berarti nama orang, ya, bisa berarti nama orang dan bisa berarti kata benda juga. Dewi itu kayak sesuatu yang cantik, yang elok, atau dewa dewi gitu kan ya, kayak sesembahan orang-orang zaman dulu. Nah, itu juga bisa masuk ya, kayak kalau kayak Dewi Glow, terus Perfectus Skin misalnya, kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya jangan kasih nama toko kosmetik kita dengan nama yang maskulin. Kayak tadi, kayak nama-nama Dedi Kosmetik misalnya, Zidan Kosmetik misalnya gitu kan. Jangan ya kan, itu kan terlalu maskulin banget terdengarnya, kayak aneh gitu. Kok dia jual kosmetik tapi namanya kok nama cowok gitu kan, kayak nggak make sense kayak gitu. Terus tips yang kedua adalah jangan memberi nama toko kita dengan nama-nama yang sudah sangat umum, kayak Cantik Kosmetik lah, Indah Kosmetik, Rumah Cantik, Beauty Kosmetik, kayak udah umum banget. Cari nama yang sekiranya unik. Terus yang ketiga adalah sesuaikan nama kosmetik kita dengan barang yang kita jual. Misalnya toko kita itu toko yang bikin cewek-cewek jadi cantik, jadi glowing, ya udah kita kasih nama aja Isabella Glow gitu misalnya. Atau nama Melinda Kosmetik misalnya, sekedar nama kita juga nggak apa-apa gitu kan, asalkan jangan nama-nama cowok, karena nanti tuh nggak masuk, nggak make sense. Apalagi kalau misalnya didukung dengan desain interiornya toko kalian tuh udah bagus, udah girly, udah feminin, warna pink, namanya malah dikasih nama Dedi Kosmetik, nggak nyambung nantinya ya. Jadi jangan merusak usaha yang sudah kalian bangun dengan susah payah hanya dengan satu kata nama. Oke, mungkin itu aja tips dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian merasa ini video yang bermanfaat, silahkan di like dan di komen videonya. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.